Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Az-Zahra dengan NPM 24811092. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus biopsikologi mengenai epilepsi. Pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, definisi kondisi perilakunya, yang kedua yaitu struktur otak, yang ketiga pilihan pengobatan, dan yang terakhir yaitu penelitian terkini tentang epilepsi. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu epilepsi? Epilepsi itu adalah sebuah gangguan pada sistem saraf yang menyebabkan aktivitas listrik pada otak menjadi tidak normal. Kondisi ini cenderung menimbulkan bangkitan epileptik atau yang kita sebut sebagai kejang yang terus-menerus dengan konsekuensi neurobiologis, psikologis, kognitif, dan yang terakhir yaitu sosial. Nah, gejala perilakunya terdiri dari 3. Yang pertama yaitu gejala dan tanda sebelum bangkitan, yang kedua selama bangkitan, dan yang terakhir yaitu pasca bangkitan. Struktur otak, neurotransmitter, dan faktor genetik. Epilepsi berkaitan erat dengan gangguan pada fungsi jaringan saraf di otak. Bagian otak yang paling sering terkait dengan epilepsi adalah lobus temporal. Sering menjadi sumber kejang pada epilepsi parsial kompleks. Area ini mengatur emosi, memori, dan kemampuan bahasa. Yang kedua, lobus frontal. Kejang di area ini dapat menyebabkan gerakan motorik aneh, tertawa tanpa sebab, atau perubahan perilaku. Yang ketiga, hipokampus. Seringkali mengalami sklerosis pada pasien epilepsi, terutama pada epilepsi lobus temporal. Neurotransmitter. Keseimbangan antara neurotransmitter eksisitorik dan inhibitorik sangat penting untuk menjaga kestabilan aktivitas otak. Ketidakseimbangan ini bisa menyebabkan terjadinya kejang. GLUMAT adalah neurotransmitter eksisitorik utama di otak. Peningkatan aktivitas glutama dapat menyebabkan eksitasi berlebihan pada neuron. Selanjutnya itu faktor genetika sangat memainkan peran penting dalam sejumlah kasus epilepsi, terutama pada epilepsi idiopatik, yaitu tanpa penyebab yang jelas. Beberapa gen yang teridentifikasi berperan dalam regulasi kanal ion seperti gen SCN1A dan SCN2A, mengkode kanal natrium yang sangat penting dalam penghantaran sinyal listrik antar neuron. Pilihan pengobatan untuk epilepsi terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu farmakologis, yaitu penanganan utama untuk mencegah dan mengontrol terjadinya kejang, yaitu dengan memberikan obat anti-epilepsi yang mempunyai efek samping rasa kantuk, suasana hati, dan juga pusing. Yang kedua yaitu pengobatan perilaku yang non-farmakologis, yaitu dengan melakukan terapi kognitif perilaku atau CBT. Ini biasanya untuk penyandang epilepsi yang memiliki stres atau gangguan psikologis. Penelitian terkini mengenai epilepsi yaitu mutasi genetik. Penelitian mutasi genetik pada epilepsi difokuskan pada identifikasi gen yang terlibat dalam perkembangan epilepsi dan bagaimana mutasi pada gen tersebut dapat menyebabkan kejang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme dasar epilepsi, meningkatkan diagnosis, dan mengembangkan terapi yang lebih efektif. Para peneliti berupaya mengidentifikasi gen yang terkait dengan berbagai jenis epilepsi, termasuk yang diwariskan dan yang terjadi secara spontan. Para peneliti telah mengambil sel-sel kulit dari penderita sindrom Dravet, mengubahnya menjadi sel-sel induk, lalu mengubah sel-sel induk tersebut menjadi sel-sel otak. Aktivitas listrik di antara sel-sel otak dapat diukur sehingga menciptakan tempat pengujian untuk mempelajari gangguan tersebut.